dari mana kita berasal, tempat kita berdiri sekarang, sepertinya membuat segalanya berjarak. Kita jauh, hati terasa tak utuh, menggoncang damai menjadi keruh. Mari menyucikan diri dengan ketaatan kepada kebenaran, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kita bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati kita, dan oleh karena kasih kita pada sesama, namanya dipermuliakan. Karena dalam Tuhan kita bersaudara, dan di dalam Tuhan kita dimampukan saling memberi sukacita. Sukacita yang senantiasa ada sekarang dan selamanya dalam kasih-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai acara, kiranya berkenan Bapak Ibu Saudara untuk membuka kamera agar kita bisa melihat satu sama lain walaupun saat ini kita sedang berada di tempat yang berbeda. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk membuka kamera. Senang sekali sore hari ini kita bisa bertemu dan menyapa saudara dalam acara perayaan ibadah Natal Gereja Sidang Jemaat Allah tahun 2021. Berikan aplaus bagi kita semua. Bapak Ibu juga bisa memberikan reaction berupa jempol, tepuk tangan, ataupun emot yang lainnya untuk memberikan reaction selama acara berlangsung. Untuk membuka acara, kita akan mendengarkan sambutan dan doa pembuka oleh Ketua Panitia. Shalom. Shalom. Semangat pagi. Oke, kita tetap mempunyai semangat pagi walaupun waktunya sudah sore. Puji nama Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Muhammad Said Hidayat selaku Bupati Boyolali. Kami sebagai warga gereja yang berdomisili di Kabupaten Boyolali mengucapkan terima kasih Bapak Bupati telah membawa kabupaten ini menjadi sebuah kabupaten yang aman, tertib, kondusif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Sehingga kami sebagai umat Nasrani boleh beribadah, boleh merayakan acara pada saat ini dengan baik. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Bupati yang telah berkenan memberikan sambutan untuk perayaan Natal pada saat ini, yang sudah kita dokumentasikan videonya, yang nanti akan kita dengarkan bersama, kita saksikan bersama dari sambutan dari Bapak Bupati Boyolali. Salam metal Bapak Bupati. Salam metal. Puji nama Tuhan. Itu salah satu salam yang istilahnya yang paling berkesan buat saya dari kata sambutan Bapak Bupati yang nanti kita akan saksikan bersama-sama. Jadi apa artinya metal? Bapak Ibu tahu apa enggak ya? Jadi yang pertama, melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Oke. Puji nama Tuhan, terima kasih. Yang selanjutnya kepada Bapak Camat Boyolali. Oke. Mohon maaf, namanya Bapak Suwarno. Supaya saya tidak salah sebut, saya buka. Bapak Suwarno selaku Camat Kota Boyolali, terima kasih juga berkenan memberikan sambutan yang nanti secara virtual akan kita dengarkan dan kita saksikan sambutannya. Kemudian yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Pujianto selaku Lurah Siswodipuran. Terima kasih Pak Lurah telah berkenan memberikan sambutan juga untuk acara Natal kita yang nanti juga kita akan tayangkan. Kemudian yang kami hormati dan kami kasihi, kami banggakan tetangga dan warga kampung Koplak Siswodipuran Boyolali yang dengan sangat baik menerima kami, menerima gereja ini di tengah-tengah kampung di sini, sehingga kami sebagai warga jemaat boleh beribadah dengan baik semuanya karena tetangga yang baik yang mendukung kami. Kemudian tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada aparat keamanan yang saat ini sedang bertugas, baik dari Polri, TNI, Satpol PP maupun dari Pertahanan Sipil.
Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada bapak-bapak sekalian. Selanjutnya yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Boyolali, Ibu Pendeta Tati Purwati Ningsih, staf pastoral, pengurus gereja, serta seluruh jemaat GSJ Immanuel Boyolali yang berbahagia. Baik yang saat ini berada di rumah masing-masing maupun ada di tempat lain mungkin. Cukup banyak saya lihat dari monitor di gereja, puji nama Tuhan. Saya sapa yang ada di Kabupaten Boyolali, mana lambaikan tangannya? Bapak Ibu yang ada di Boyolali, lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Saya bisa melihat dengan jelas. Yang dari luar kota Boyolali, silahkan lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, belum semuanya buka video, jadi baru sebagian. Bahkan mungkin ada yang dari luar pulau. Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Kemudian apresiasi dan spesial terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia dan seluruh petugas pelayanan atas kerja kerasnya sehingga persiapan dan pelaksanaan acara pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kebaikan dan kemurahannya kalau pada saat ini kita masih boleh merayakan Natal. Dan kita bersyukur kondisi keadaan keamanan yang sangat baik. Malam Natal tadi malam tidak terjadi sesuatu dan itu kita patut bersyukur. Tetap ada di dalam keamanan. Dan kita juga bersyukur untuk kedua kalinya kita merayakan Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur kalau saat ini di tengah-tengah pandemi kita masih boleh melaksanakan acara Natal. Kita bersyukur berkat kerja keras pemerintah dan semangat persaudaraan dari masyarakat yang merupakan sifat hidup bangsa kita, sekarang kita sudah berada dalam keadaan jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Jadi intinya kasus COVID sudah sangat turun dan kita bersyukur, tetapi tentunya kita tidak lengah, kita tidak terlena supaya kita bisa benar-benar lepas dari badai pandemi ini. Kemudian kita juga senantiasa boleh berdoa ya buat perayaan Natal di semua tempat, kiranya boleh berlangsung aman dan kondusif. Perayaan Natal di semua tempat kiranya mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga tema Natal kita mengadopsi dari tema nasional dari PGI dan KWI, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan yang kita ambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Saya bacakan secara singkat, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kemudian saya tambahkan di dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dengan hidup saling menolong, kasih Kristus dihadirkan secara nyata dan kita alami bersama. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa kita semua sebagai saudara-saudari yang berada dalam satu perahu dunia yang sedang menghadapi badai COVID-19. Marilah kita mengambil waktu khusus untuk menjadi saudara, menjadi saudari bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Karena apapun yang kita lakukan bagi saudara-saudara kita, khususnya yang paling membutuhkan, kita melakukannya bagi Kristus. Amin Bapak Ibu. Kemudian atas nama panitia dan petugas pelayanan perayaan Natal, kami mohon maaf jika dalam pelayanan kami pada saat sore hari ini masih terdapat banyak kekurangan. Dan saya secara pribadi juga mengucapkan permohonan maaf jika di dalam sambutan saya banyak terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti dan menikmati acara perayaan Natal GSJ Immanuel pada sore hari ini. Saya akan tutup sambutan saya dengan sebuah pantun. Jalan macet karena banyak kendaraan. Carilah jalan alternatif dan tetap hati-hati. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Hiduplah saling mengasihi dengan segenap hati. Puji nama Tuhan. Selamat dari Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Sukacita mereka, sukacita kita juga. Tuhan selalu beserta kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdiri bersama-sama. Yang di rumah juga saya mohon boleh berdiri sejenak untuk kita boleh mengawali acara ini dengan kita berdoa bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada halangan untuk berdiri, kita akan berdiri. Puji nama Tuhan.
Maha besar Tuhan Bapa di dalam surga, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang penuh mujizat, penuh keajaiban. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat sore hari ini Engkau memberikan kesehatan kepada kami, Engkau memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk mengikuti acara Natal pada saat sore hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, Kau atur segala sesuatunya sehingga acara ini boleh berlangsung ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Berikan hikmat, akal budi surgawi, berikan pencerahan sehingga kami semua boleh dikuasai Roh Kudus, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kerinduan kami ya Bapa, setiap kami boleh sukacita, boleh sejahtera yang daripada-Mu, dan setiap jemaat yang mengikuti dari manapun Tuhan boleh merasakan hal ini Tuhan, sehingga anak-anak-Mu yang telah bergabung di Zoom juga Tuhan, mereka boleh merasakan kasih sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh peralatan yang kami gunakan, baik yang peralatan di gereja maupun setiap gadget dan peralatan yang digunakan di rumah masing-masing Tuhan. Berkati alat-alat tersebut, berkati sinyal internet sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu apapun yang kami lakukan Tuhan boleh berdampak buat warga di sekitar kami, boleh kami menyebarkan Injil keselamatan-Mu, kabar baik yang daripada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan acara perayaan Natal tahun 2021 dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Edi Pujianto, Lurah Seso Tiburan, mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 kepada segenap umat Kristiani Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Boyolali. Semoga semangat Natal akan senantiasa memberikan kedamaian, kekuatan kepada kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jagalah selalu protokol kesehatan dan suasana yang kondusif yang akan membawa kita dalam kekusukan beribadah. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga tahun mendatang akan membawa keberkahan dan kebahagiaan untuk kehidupan yang lebih baik. Salam. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami tetap menghimbau dan mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk boleh membuka kameranya sehingga kita bersama-sama boleh saling menatap satu dengan yang lainnya walaupun saat ini kita berada di tempat yang berbeda. Monggo Bapak Ibu boleh dibuka kameranya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kasih Kristus yang mampu mengikat persaudaraan, mengingatkan kita betapa hebatnya Tuhan kita yang mampu memberikan damai untuk kita di tengah banyaknya perselisihan antara keluarga, teman, bahkan budaya. Mengingatkan kita untuk bisa memahami, mengerti, dan mampu mengampuni. Kebaikannya membentuk hati kita untuk mempunyai kasih antar sesama sehingga hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan banyak orang bisa hidup memuliakan namanya. Dan saat ini adalah saatnya kita untuk menunjukkan pada dunia bahwa Allah itu kasih. Sebutkan di dalam doaku,
senantiasa ku kenang di dalam doaku, dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, bukan dunia mengerti, kau menunjukkan Allah itu kasih. Namun selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan, namamu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti, kau menunjukkan Allah itu kasih. Kaum muda utusan Kristus GSCA Immanuel Boyolali. Allah itu kasih. Baik, Ibu dan Bapak serta saudara sekalian, keluarga besar Jemaat GSCA Immanuel Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan ini saya Suwarno selaku Camat Boyolali mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga keberkahan, rahmat yang melimpah menyertai Ibu dan Bapak serta saudara sekalian. Begitu juga pada kesempatan ini keluarga besar Jemaat GSCA Immanuel Boyolali merayakan Natal dengan tema Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Ini maknanya sungguh luar biasa. Sekali lagi saya Suwarno secara pribadi maupun kedinasan mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021
menjelang 2022. Terima kasih, Tuhan menyertai kita. Mari kita pujikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian.
Yesus Kristus lahir ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi untuk menyelamatkan semua orang di penjuru dunia. Bahkan untuk Indonesia, walaupun kita berbeda budaya, berbeda pulau, tapi kita tetap merasakan sukacita dari juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita serukan namanya hingga dari pulau dan benua mendengar dan memuliakan namanya. Buka hati ada damai, buka mata ada terang, buka kasih ada sukacita. Saya Muhammad Said Hidayat, Bupati Boyolali, mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Semoga sukacita Natal memberkati kita. Damai Natal mengiringi langkah kita untuk menyongsong kesuksesan. Salam metal dari Bupati Boyolali, melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Surga
Gita surga bergema memberikan kabar baik bagi kita semua untuk menyambut kelahiran Sang Raja. Juru selamat telah lahir, memberikan harapan bagi hidup setiap manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan menyalakan lilin Natal dengan diiringi lagu Malam Kudus. Kami, Bapak Ibu sekalian, penyalaan lilin Natal pada tahun ini kami mempersilahkan anggota keluarga tertua atau pemimpin dalam keluarga atau dalam kelompok untuk menyalakan lilin terlebih dahulu, kemudian menyalurkan lilin kepada anggota keluarga. Monggo Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk menyalakan lilin, kemudian menyalurkan kepada anggota keluarga. Namun apabila di tempat Bapak Ibu sekalian tidak tersedia lilin, tidak perlu khawatir, karena kita tetap bisa menyatukan hati untuk sama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Penyalaan lilin Natal akan diiringi dengan lagu Malam Kudus oleh Sekolah Minggu GSJA Immanuel Boyolali, dan kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus, dan nanti akan dilanjutkan oleh doa dan firman oleh Bapak Pendeta Muda Chris Handrika. See
kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu buat kami semua, sehingga saat ini kami boleh dengan keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera, dalam keadaan sukacita merayakan hari kelahiran-Mu. Saat ini kami siap diubahkan dengan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat Natal buat yang merayakan dan setiap orang yang ada di sekitar teman-teman yang merayakan Natal, merasakan damai sukacita yang daripada Tuhan. Katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Oh, saya enggak dengar dari sini, tapi dengan iman saya mendengarkan. Oke, hari ini cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Hari ini kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Oleh karena kamu telah menyucikan dirimu. Jadi kita sekalian taat kepada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yaitu Yesus Kristus, karena di dalam Yohanes dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kita taat kepada kebenaran itu, kita memiliki kehidupan, pengharapan di dalam Tuhan. Jadi kita bisa disucikan oleh Tuhan ketika kita taat kepada kebenaran itu, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Berikutnya, ketika kita sudah mendengarkan, ketika kita sudah disucikan, ketika kita sudah taat kepada kebenaran itu, apa yang harus kita lakukan? Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan Philadelphia. Di situ dikatakan kasih kepada saudara. Kasih kepada bro. Wah, kalau anak-anak sekarang, hai bro. Walaupun kita orang Jawa, Indonesia, sering kata bro ini dipakai sekarang dan sudah bahasa yang lumrah untuk memanggil teman, memanggil saudara. Dan di sini dipakai kata itu, Philadelphia, kasih kepada saudara. Sudahkah Bapak Ibu hari ini memiliki kasih kepada saudara? Saya pengen lihat yang di rumah. Yang punya kasih kepada saudaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Lambaikan tangan di depan kamera yang punya kasih kepada saudara. Oke, luar biasa. Banyak dari kita yang punya kasih kepada saudara. Dan ini yang memang dikehendaki di dalam firman Tuhan ini. Tapi yang harus dikerjakan berikutnya adalah dengan tulus ikhlas. Kita ngomong kasih bersaudara. Kita punya kasih persaudaraan. Tetapi kalau tidak dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan keterpaksaan, percuma. Tapi kiranya kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita taat kepada yang benar. Untuk apa? Mengamalkan kasih persaudaraan itu dengan tulus ikhlas. Di dalam ayat berikutnya dikatakan begini, hendaklah kamu bersungguh-sungguh dengan segenap hati, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau di bahasa aslinya itu kardia, kalau di dalam bahasa dunia kedokteran kardia ini dimengerti sebagai jantung. Jadi dengan jantungmu kita mengasihi, artinya apa? Dengan sungguh-sungguh kita mengasihi. Jadi kalau kita lihat tadi di atas ada kata filia, kasih itu. Di berikutnya, di kata berikutnya adalah mengasihi, di sini pakai kata agape. Apa itu? Kasih yang dilakukan Yesus Kristus ketika mati di kayu salib. Kasih yang dilakukan Allah yang mengosongkan diri untuk datang ke dunia menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu siap berkorban bagi tetangga kanan kirimu yang hari ini sedang merasa kesusahan? Yang namanya berkorban itu bukan melakukan dari kelebihan yang kita punya. Tetapi apapun yang kita punya, bahkan selimit-limitnya, siap kita berikan kepada orang lain. Bersyukur saya dibesarkan sebagai anak dari dua hamba Tuhan yang luar biasa. Almarhum Pendeta Titus Rajino dan ibu saya yang sampai saat ini melayani dengan luar biasa di usia yang ke-78 tahun. Luar biasa. Dengan usia yang begitu rupa, tetap semangat. Bahkan sering dikatakan di hadapan jemaat, di hadapan pengurus, saya mau melayani Tuhan sampai titik Tuhan mengizinkan. Istilahnya seperti itu. Dan kadang-kali di dalam perenungannya umurku ki gari piro.
tapi semangatnya boleh membangun kita semua jemaat Tuhan yang masih muda, yang lebih muda. Kita mau tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Yang di gereja siap melayani Tuhan. Yang di rumah siap melayani Tuhan. Kalau ibu gembala kita yang setia melayani Tuhan lebih senior, bukan umurnya tua gitu ya. Lebih diberkati umurnya daripada kita yang sekarang masih was-was. Sampai berapa umur kita? Ibu gembala sudah benar-benar melewati umur yang kita nikmati hari ini dengan usianya begitu rupa, dengan pelayanan yang sudah dibuktikannya. Seberapa semangat yang akan kita kerjakan hari ini. Dan kita mau tetap belajar di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 1 ayat 38. Di dalam cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan ini. Apa yang harus kita kerjakan? 1, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Siap Bapak Ibu jadi hamba Tuhan? Bukan jadi pendetanya, tetapi jadi orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati, bahkan di dalam diri kita seakan-akan gak ada harganya lagi di hadapan Tuhan. Itu artinya hamba Tuhan. Bapak Ibu siap melayani menjadi hamba Tuhan? Kadang-kali pemaknaan hamba Tuhan ini dipersempit sebagai pendeta. Tapi di sini adalah panggilan untuk semua orang. Seperti Maria dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu. Sesuatu yang sulit terjadi di dalam kehidupan Maria. Tetapi kita tahu sampai hari ini kita peringati terus bagaimana peran Maria menjadi saluran berkat bagi banyak orang di dunia ini. Hari ini siapa yang siap menjadi hamba Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang? Katakan di dalam hatimu, aku siap menjadi hamba Tuhan. Yang di rumah bersama-sama temannya, aku siap menjadi hamba Tuhan. Katakan, saya pengen lihat yang di rumah, aku siap menjadi hamba Tuhan. Oke, luar biasa, dari kecil muda, melambaikan tangan, pegang dada, aku siap menjadi hamba Tuhan. Dan saya mengaminkan. Ketika semua orang menjadi hamba Tuhan, betapa luar biasanya. Karena ketika setiap perintah Tuhan dikumandangkan, ketika setiap perintah Tuhan dikumandangkan di dalam hidup kita, kita pasti akan mengerjakan. Karena kita merasa menjadi hamba Tuhan. Dan apa yang harus kita kerjakan berikutnya? Di dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu mungkin sudah hafal, tapi sudahkah Bapak Ibu mengerjakan? Yang penting, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita siap merenungkan firman Tuhan, sudahkah kita mengerjakan? Bagaimana kita mewujudkannya di dalam kehidupan? Itulah yang terpenting. Bukan omong tok, bukan cuma dengar-dengaran keluar, kata Pak Guru dulu, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bukan seperti itu. Melakukannya juga kadang setengah-setengah kalau ingat. Tapi kalau kira-kira, saya lebih senang kalau melakukan firman Tuhan itu seperti menjawab soal mencongak. Orang tua saya mengajarkan berpikir enggak boleh lelet. Orang tua saya mengajarkan berpikir enggak boleh lemot. Yang dikerjakan 1 tambah 1 2. Enggak boleh 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 dah, enggak boleh. Tapi hari ini lucunya untuk kecerdasan, untuk tes happy icebreaker, ada permainan yang namanya berpikir lebih dulu. Wah, siapa namamu? Ketika dijawab Handri, salah. Tapi kalau Handri, malah betul. Nah ini permainan-permainan yang zaman sekarang, jangan sampai membuat kita terlena. Jadi kalau orang dunia mendengarkan firman Tuhan, aduh sebentarlah, agak berat. Besok kalau sudah menjelang dipanggil Tuhan aja melakukan firman Tuhan, wah telat. Kalau Tuhan hari ini memberi kesempatan kepadamu untuk mengasihi Tuhan, kerjakan. Kalau hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk kita mengasihi orang lain, kerjakan. Gak usah nunda. Seperti mencongak tadi, 1 tambah 1, 2. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita pergi.
Nggak nunggu, besok kalau sudah diajar Bu Titus aja, kalau sudah diadakan kursus, kalau sudah sekolah Alkitab, kelamaan. Kalau firman Tuhan ada di dalam hidupmu, kasih Kristus ada di dalam hidupmu, hari ini juga, saat ini juga, detik ini juga, kita bisa berbagi kasih kepada saudara kita. Amin. Saya lihat di rumah-rumah Bapak Ibu bersedia menyediakan rumahnya untuk orang-orang hadir di rumahmu. Itu sudah cinta kasih Kristus yang kita bagikan. Amin. Sukacita kita tidak berhenti di sini, tetapi sukacita kita bisa dinikmati orang lain. Dan di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau orang dunia mengasihi orang yang mengasihi, orang dunia mengasihi orang yang baik, orang dunia mengasihi orang yang bersyarat. Tapi kalau anak-anak Tuhan, ketika orang memusuhi kita pun, kita mau mengasihi. Bahkan lebih lagi, kita mau berdoa bagi mereka. Dan di Amsal 17 dikatakan, bersedia menjadi saudara dalam kesukaran. Kalau saudara itu tidak ada yang namanya mantan saudara. Setuju ya? Di situ ada peningkatan kata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ada pembandingan di mana sahabat itu mungkin ketika susah meninggalkan. Tetapi kalau saudara, di sini dikatakan harusnya menjadi saudara dalam kesukaran. Artinya hadir di setiap saat, nggak ada yang namanya mantan saudara. Tetapi kita mau menjadi saudara bahkan yang bukan saudara pun. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita saudara di dalam Tuhan. Amin. Ini yang akan kita kerjakan. Berikutnya di dalam Matius 25 ayat 40. Kadangkali ekspektasi kita terlalu tinggi. Wah, membantu itu harus memberikan uang nominal sekian. Barang ini ku persembahkan. Bukan. Firman Tuhan mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan hari ini? Berbagi nasi kepada tetanggamu, berbagi snack kebahagiaan kepada tetanggamu, berbagi beras 25 kilo untuk tetanggamu yang kekurangan, berbagi lilin ketika tetanggamu enggak punya lilin, berbagi garam untuk tetangganya yang telat beli garam. Apa yang sudah kita lakukan? Kita enggak usah berpikir berbagi emas 5 kilo, keberatan. Kalau kita mampu silakan. Tapi kalau kita enggak mampu, kata Yesus, yang paling hina ini kita bantu. Kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Siap melakukan segala sesuatu yang baik demi nama Tuhan. Yang di rumah, siap melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dengan yang sederhana, kerjakan. Dari sekarang, saat ini, gak usah nunggu besok. Kita lihat di ayat berikutnya, dikatakan begini. Di dalam Lukas 10 ayat 37. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Gampangan ya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Kita enggak usah berdebat soal ayatnya bagaimana, latar belakang etimologinya. Yang penting ketika firman Tuhan datang di dalam hidupmu, kerjakan. Itu lebih memberkati. Tapi kalau kita bisa mempelajari lebih dalam dan mengambil maknanya untuk kita pakai di dalam hidup ini, puji Tuhan. Tetapi kalau enggak yang sederhana, ketika kita mendengar kasihlah Tuhan Allahmu, mari kita buktikan dengan setia bersekutu di dalam Tuhan, dengan setia mengajak anak-anakmu, dengan setia mengajak istri suamimu, beribadah setiap saat, dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, berdoa setiap hari, itu yang akan kita kerjakan. Kalau kita mendengar, bantulah yang paling hina ini, hari ini kita mau bergerak bersama-sama. Sudah beberapa tahun gereja ini mengadakan aksi sosial. Sudah beberapa tahun gereja ini berbagi kepada lingkungan atas nama gereja. Sudah saatnya hari ini, seperti hari ini, nyala lilin ini.
Ketika lilin ini dinyalakan di rumah Bapak Ibu, dengan kepala keluarga menyalakan, mengajak, menertibkan anggota keluarganya untuk setia kepada Tuhan. Anak-anak mulai membawa terang sukacita itu. Di saat itulah, di Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Akhirnya saya kutip kembali kata-kata mutiara yang diucapkan Ibu Gembala kita di beberapa waktu lalu. Sukacita mereka, sukacita juga. Amin. Sukacita mereka, sukacita juga. Jadi sukacita mereka, sukacita saya juga. Coba katakan Bapak Ibu, di rumahmu masing-masing, dimanapun kita berada, katakan bersama-sama, sukacita mereka, sukacitaku. Mana? 1, 2, 3. Sukacita mereka, sukacitaku. Karena kita mengatakan kepada mereka, kita tunjuk nih gini nih. Ikuti gerakan saya ya. 1, 2, 3. Sukacita mereka, sukacitaku. 1, 2, 3. Sukacita mereka, sukacitaku. Belum semuanya mengikuti. Yang di gereja, yang mendengar hari ini, kita katakan bersama-sama dengan kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sukacita mereka, sukacitaku. Artinya apa? Ketika nanti Bapak Ibu di kehidupan pribadimu, di kehidupan rumah tanggamu, di kehidupan pekerjaanmu, di kehidupan di dalam kita mengabdi kepada pemerintah, kita tidak mau lagi melihat orang cemberut. Kita tidak mau lagi melihat orang yang terpuruk. Kita tidak mau lagi melihat orang yang menangis. Kita mau berbagi. Janji Tuhan ketika nanti kita masuk surga, tidak ada ratap tangis, yang ada sukacita. Bagaimana itu terjadi? Kita terima cinta kasih Kristus. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita digerakkan untuk menjadi saudara bagi semua orang. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami siap ya Tuhan menjadi agen sukacita bagi dunia ini. Kami siap ya Tuhan menjadi agen keselamatan di dalam dunia ini. Kami siap ya Tuhan menjadi agen kesembuhan bagi orang-orang yang sakit hari ini. Kami siap menjadi penghibur ya Tuhan untuk setiap orang yang hari ini mengalami kekecewaan. Roh Kudus-Mu tinggal atas setiap anak-anak Tuhan hari ini. Beri kami kekuatan, beri kami keberanian untuk kami memberitakan bahwa satu-satunya jalan untuk keselamatan kehidupan kekal dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap pergi untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Cinta kasih Kristus menggerakkan kami semua untuk menjadikan semua orang jadi saudara kami di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap melakukan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Saya mau mengecek semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh berkenan untuk membuka kameranya dan meng-unmute mikrofonnya. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan untuk membuka kameranya dan meng-unmute mikrofonnya karena kita mau sama-sama teriakan, amin, puji Tuhan, luar biasa. Monggo Bapak Ibu, untuk dibuka kameranya, untuk di-unmute. Kita akan tes dulu nggih, coba percobaan sekali. 1, 2, 3. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Oke, kita akan coba sekali lagi. 1, 2, 3. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Berikan aplaus untuk kita semua.
Kemudian acara yang selanjutnya adalah tali asih yang akan diberikan kepada Pendeta Muda Kris Handrika, Ibu Gembala Sidang dan juga staf pastori yang akan diberikan oleh Ketua Panitia. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini adalah saat yang sudah ditunggu-tunggu karena kemarin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar pengumuman dari panitia bahwa akan ada door prize untuk dekorasi Natal terbaik dan suasana jemaat dalam mengikuti perayaan. Yang nantinya selain daripada door prize dan juga suasana terbaik dalam perayaan Natal, kita masih ada satu door prize lagi, yaitu membuat konten video dan foto yang akan diupload di Facebook dan Instagram dengan persyaratan yaitu satu, Bapak Ibu harus memfollow dulu akun GSJA Immanuel Boyolali baik di Facebook maupun di IG. Yang kedua yaitu mengupload foto atau video dengan memberikan hashtag Natal 2001 GSJA Boyolali agar kami bisa mengetahui Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengupload foto atau video untuk mengikuti lomba ini. Dan lomba untuk membuat konten ini akan berlangsung dari malam ini sampai besok pagi. Jadi besok pagi akan kita sampaikan siapa pemenang lomba foto dan videonya. Monggo yang dekorasi Natal dan suasana Natal kami mohon untuk panitia. Di sini saya melihat ada 39 partisipan, tapi dalam satu akun ada banyak keluarga yang sudah berkumpul. Puji Tuhan, walaupun kita tidak bisa bertemu pada ibadah secara daring, ibadah secara langsung di sini, tapi kita bisa bertemu di ibadah secara daring, bisa saling menyapa, bisa saling melihat, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar kota. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu, kita mau saling menyapa satu sama lainnya, boleh di-unmute dulu untuk mikrofonnya. Boleh saling menyapa dulu. Dan jangan lupa Bapak Ibu sambil menunggu panitia untuk menentukan siapa dekorasi Natal terbaik dan suasana terbaik. Sepertinya panitia juga bingung karena ini saya lihat keluarga ini sangat luar biasa bersemangat untuk mendekorasi rumahnya. Sangat meriah. Suasana Natal sungguh sangat terasa di dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Oke, sambil menunggu jangan lupa mungkin sekarang kita bisa berfoto dulu, Bapak Ibu bisa berfoto dulu bersama anggota keluarganya atau menyiapkan videonya untuk bisa langsung segera di-upload di Facebook maupun Instagram agar tidak lupa. Jadi besok kita masih ada satu door prize lagi yang akan diumumkan di ibadah Natal pagi. Oke, ternyata dari panitia sudah menyampaikan Bapak Ibu, walaupun sudah menyampaikan hasilnya nih. Siapa yang kira-kira menang, walaupun ini ada yang menang tapi semua dekorasi luar biasa. Jadi pemenang dekorasi terbaik Natal yang sesuai tema Natal kita, White Christmas, yaitu keluarga Bapak Gunawan JP Ampel. Mohon berikan aplaus yang meriah bagi keluarga Bapak Gunawan JP Ampel. Hadiahnya bisa diambil dalam ibadah besok pagi. Kemudian untuk suasana terbaik
dari jemaat dalam keluarga selama mengikuti Zoom perayaan Natal yaitu? Oke, siapa? Jeng, siapa Bapak Ibu? Kira-kira? Ya, pemenangnya adalah Bapak Hartono. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada keluarga Bapak Hartono. Ya, untuk yang lain yang belum menerima kado atau belum menerima door prize, jangan kecewa. Masih ada satu door prize lagi, yaitu foto dan video yang di-upload di Facebook atau Instagram. Jangan lupa dulu untuk follow Instagram GSCA Immanuel Boyolali dengan memberikan hashtag Natal 2021 GSCA Boyolali agar kami panitia bisa mengecek siapa saja yang sudah mengupload. Baik Bapak Ibu, saat ini kita sudah hampir di penghujung acara. Sungguh sangat senang malam hari ini kita bisa bertemu untuk merayakan Hari Natal 2021 meskipun kita lakukan secara online. Kiranya Natal ini membawa kita senantiasa mempunyai kasih seperti Yesus Kristus yang akan membawa hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hati dan pikiran kita bisa berbeda, pendapat dan prinsip hidup kita juga bisa berbeda. Tempat tinggal dan budaya bisa berbeda, tapi dalam Kristus kita bisa bersatu dalam ikatan persaudaraan. Demikianlah perayaan Natal malam hari ini. Sampai berjumpa di perayaan Natal tahun selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang. Baik, mari kita akan akhiri perayaan Natal dari Gereja GSCA Immanuel Boyolali pada sore hari ini. Kita berdoa bersama-sama dan kiranya Allah memberkati kepada kami. Demikian juga kepada semua yang hadir, yang ada di gereja. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berlelah. Dan demikian juga panitia Natal yang terutama pada sore hari ini. Kemudian yang di rumah, yang di mana-mana, ya di rumah ada yang di luar kota, di luar pulau mungkin. Dan kiranya Tuhan memberkati semuanya. Dan malam hari ini kiranya menjadi suatu kenangan bagi kami bahwa kami cinta kepada Tuhan seperti Tuhan yang telah mencintai kami. Dia telah lahir di dalam dunia itu karena kasih-Nya Allah Bapa kepada manusia. Sebab itu mari kita akan akhiri perayaan Natal dengan syukur puji Tuhan kepada Tuhan yang begitu mengasihi kepada kami. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang di surga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Bila kami masih ada waktu, kesempatan bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha kasih, Engkau yang telah mengasihi kami, Bapa yang di surga, yang begitu mengasihi dunia, sehingga Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, itulah Yesus Kristus, sebagai juru selamat dan Tuhan kami yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah begitu baik. Kiranya kami senantiasa boleh ya Tuhan memuja Engkau, menyembah Engkau, dan hanya kepada Engkau Bapa, Allah kami yang maha kuasa, Engkau yang telah menciptakan semuanya. Dan kiranya Tuhan juga akan menolong kami sehingga kami boleh memelihara apapun yang telah Engkau ciptakan. Kiranya kami juga boleh mengasihi kepada mereka. Baik ya Tuhan, ciptaan-Mu yang berupa apapun, yang terutama Tuhan, itulah makhluk Tuhan yang terindah, yang Engkau ciptakan itulah manusia, sehingga kami punya hati belas kasihan seperti Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di dalam kehidupan di dalam dunia. Engkau pakai kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Kami boleh mengasihi mereka, kami boleh mencintai mereka seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi kepada mereka sekalian. Bukan ya Tuhan pilih-pilih yang mana yang kami cintai, kami kasih, tetapi semuanya manusia yang ada di dalam dunia ini, Engkau Allah Bapa yang telah mengasihi kami. Demikian juga kiranya kami boleh bersaudara dengan siapapun, dan kami boleh mengikat ya Tuhan saudara dengan mereka,
dan kami mengasihi satu dengan yang lain sehingga tercipta kedamaian sejahtera yang ada di dalam dunia karena persaudaraan kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin jalannya acara dari permulaan, pertengahan sampai akhir. Terutama kami boleh mendengar akan firman-Mu dan kiranya benar-benar kami pakai ya Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami dan kami pulang dengan penuh berkat yang daripada Tuhan. Biar Tuhan di dalam keadaan apapun kiranya kami senantiasa boleh bersyukur, berterima kasih kepadamu, terutama di dalam keadaan pandemi yang ada pada saat ini. Kiranya kami ya Tuhan tidak takut dengan apapun, tetapi kami boleh bersyukur bila selama ada di dalam pandemi ini 2 tahun. Tetapi ya Tuhan, satu hal, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, semangat tetap mencintai, mengasihi kepada sesama, kepada teman, kepada saudara, bahkan yang terlebih itu mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar bila kami berpisah, baik yang ada di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja-Mu ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing, demikian juga kami ya Tuhan yang ada di rumah dan ada di mana-mana. Kami boleh ya Tuhan berpisah, tetapi kiranya Tuhan akan persatukan tetap kami di dalam Roh-Mu, Roh Kudus senantiasa yang mengasihi kami, yang mempersatukan kami sehingga kami ada di dalam satu tubuh Kristus dan kiranya kami boleh saling satu dengan yang lain menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Demikian Kau memberkati semua yang hadir, yang ikut serta. Demikian juga Tuhan para tamu undangan yang tidak bersama-sama kami di dalam gereja, tetapi mereka ya Tuhan telah memberikan semangat kepada kami, baik itu ya Tuhan yang terutama pimpinan daripada kota kami Boyolali, buat Bupati yang telah memberikan sambutan. Kiranya benar-benar kami ada di dalam persatuan persekutuan dengan semua yang ada di dalam kota kami tercinta, itulah Boyolali. Terima kasih Engkau memberkati Tuhan buat Pak Bupati, demikian juga Bapak Camat, demikian juga Tuhan Kepala Desa, sampai kepada RT RW yang ada, semuanya diberkati Tuhan. Dan kota kami terutama kota Boyolali boleh makin hari makin maju karena pimpinan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi. Lebih luas lagi kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biar Tuhan dilanda dengan bencana apapun, tapi kami percaya kami ada di tengah-tengah bangsa dan ini. Kami adalah orang-orang yang telah percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang kuasa. Kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Di balik ya Tuhan segala sesuatu bencana, segala sesuatu ya Tuhan yang terjadi yang itu menjadi penderitaan bagi kami. Di balik itu semuanya kami percaya matahari akan bersinar dan matahari akan terang. Itulah Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian yang telah selesai. Tetapi Bapak, kami masih berdoa buat hari-hari berikutnya Tuhan, Engkau akan pimpin kami, menolong kami masuk di dalam tahun yang baru. Kiranya kami boleh berjalan dengan iman, percaya bahwa Yesus yang telah menyertai kami di tahun ini, demikian juga di tahun depan. Kami percaya Tuhan juga akan menolong dan memimpin perjalanan kehidupan kami, yang terutama dari gereja kami GSCA Immanuel Boyolali akan menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami boleh menyukakan hati semua orang karena kesukaan daripada semua mereka yang mengalami sukacita. Demikian juga buat kami di sini juga akan merasakan sukacita. Terima kasih Bapak. Sore hari ini kami serahkan Tuhan semua permohonan kami, ucapan syukur kami hanya kepada Allah kami yang kuasa, yang maha kasih. Dan saat ini Tuhan, kami tutup ya Tuhan perayaan Natal ini, dan kiranya Allah memberkati kepada semua yang telah ikut serta di dalam acara perayaan Natal ini, baik yang di gereja, di rumah, semuanya ada di dalam berkat Allah, berkat di dalam kesehatan, di dalam upaya, pekerjaan, dan semua apa yang dilakukan
Tuhan berkati keluarga masing-masing yang hadir, bahkan yang mereka ya Tuhan ada halangan yang tidak ikut. Tuhan berkati mereka sehingga merasakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus tidak sia-sia, tetapi itu karena tanda kasih daripada Allah kami kepada kami, sehingga mengorbankan Yesus ada di dalam dunia untuk menjadi korban karena dosa manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang baik. Terima kasih buat semuanya, dan hanya kepadamu kami berserah dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat tangan kami. Kami persembahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Allah pakai kami, sehingga kami akan menjadi berkat dimanapun kami ada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kiranya Tuhan memberkatimu, baik itu kesehatanmu, baik itu upaya pekerjaanmu, bahkan yang masih ada di dalam pekerjaan, pelajar, studi, dan apapun yang dilakukan buat anak-anak Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Sebab itu mari kita bersama-sama menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia, kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan, bahkan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Yang di rumah bisa open videonya untuk kita ambil gambarnya bersama-sama. Yang di rumah tolong yang belum open videonya bisa open videonya untuk kita ambil video. Semua yang ikut serta bisa masuk ke frame. Oke. Ya. Keluarga Kak Dervina, Pak Artono, Pak Yuli bisa dibuka gambarnya. Pak Yusuf, oke. Ya. Yang di rumah bisa ikut nyanyi ya. Mbak Marta Gaby, mana senyumnya? Terima kasih Pak Yusuf Busuk, Pak Agus Lea, Pak Joko Suranto yang ikut serta. Pak Yanto